Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TI 24C3 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi seputar Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen kami yaitu Bapak Irfan, Eskom, Imkom yang telah memberikan kami bahan referensi dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5. Di sini ada Ari Wirayuda dengan NIM 3124 10491. Lalu ada Mega Tamestiaji dengan NIM 3124 10356. Lalu ada Miselda Arya Widodo dengan NIM 3124 10515. Dan ada Ronan Gozi Rizky Akbar dengan NIM 3124 10390. Nah, sebelumnya kita masuk materi, kita eh, bahas dulu tentang Pancasila. Apa itu Pancasila gitu. Pancasila Pancasila itu apa ya? Jadi Pancasila itu terdiri dari dua kata gitu. Dan kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca itu artinya lima dan sila itu artinya dasar. Lalu apa makna Pancasila itu? Nah, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi sebuah konsep fundamental ideologi dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga landasan etis dan berdiri sebagai seluruh rakyat, bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Nah, lalu jika Pancasila itu sebagai ideologi suatu bangsa Indonesia, apa fungsi Pancasila itu? Nah, Pancasila memiliki dua fungsi yang sangat krusial. Yang pertama itu sebagai pandangan hidup. Maksudnya, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila itu membimbing sikap dan perilaku individu secara kolektif. Jadi, setiap sikap dan perilaku individu Indonesia, negara Indonesia itu, rakyatnya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Lalu yang kedua, sebagai norma dasar. Maksudnya, Pancasila sebagai norma dasar menjadi sumber dan legitimasi bagi seluruh peraturan undang-undang. Jadi, semua peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu harus berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Histori perumusan Pancasila. Pancasila tidak langsung jadi dengan begitu saja. Ada historisnya, ada sejarahnya. Jadi awal pembentukan Pancasila dimulai dengan pembentukan BPUPKI atau dalam kepanjangan itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang dengan nama Dokuritsu Junriko Sakai pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Jadi tugasnya BPUPKI ini adalah merumuskan dasar negaranya nih, dasar negara bangsa Indonesia yang akan merdeka pada waktu itu. Kemudian dalam sidang BPUPKI terjadi 2 kali sidang, dan sidang pertama itu berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Terjadi diskusi intensif mengenai calon dasar negara. Diskusi ini melibatkan berbagai pandangan kebangsaan dan keagamaan dari para tokoh pendiri bangsa. Lalu istilah Pancasila awal dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika menyampaikan gagasannya dalam sidang BPUPKI pertama. Gagasan para pendiri bangsa. Ini para tokoh yang menyampaikan gagasannya ketika sidang BPUPKI pertama. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengemukakan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun poin yang dia sampaikan itu ada 5. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada Mr. Supomo. Beliau mengemukakan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun poin yang disampaikan itu ada 5. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial.
Adapun tokoh yang terakhir yang mengemukakan pendapatnya itu adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengemukakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun poin-poin juga ada 5. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pengesahan Pancasila. Setelah sidang BPUPKI dibentuk, Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia 9 ini bertugas untuk merumuskan Pancasila lebih rinci. Setelah melalui berbagai perdebatan, Panitia 9 akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini yang menjadi cikal bakal eh, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu diadopsi dan di refer apa ya dan diadopsi dan diubah sedikit maknanya yang kemudian menjadi eh, isi dari Pancasila tersebut. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau perpanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan final bagi rakyat Republik Indonesia. Pertanyaannya di sini, mengapa yang mengesahkan itu bukan BPUPKI, malah PPKI? Karena BPUPKI itu telah selesai tugasnya setelah melaksanakan sidang kedua dan dilanjutkan tugas berikutnya oleh PPKI ini. Eh, Melanjutkan materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bang Giselda. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi makna dan implikasi 5 sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan pengakuan akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sekaligus menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan. Sila ini mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama, secara tegas menolak ateisme, serta mempromosikan nilai-nilai moral dan etika berbasis agama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbudaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap individu. Sila ini menolak segala bentuk diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegakkan keadilan sosial, serta mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ini berfungsi mencegah disintegrasi bangsa, memupuk rasa cinta tanah air yang mendalam, memperkuat identitas nasional, serta mendorong semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini diwujudkan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, bukan semata-mata voting mayoritas. Sila ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik, menghargai perbedaan pendapat, menolak otoritarianisme, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang khas di Indonesia. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan untuk mewujudkan
pemerataan kesejahteraan, hak, dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, serta secara tegas menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Sila ini mendorong perumusan kebijakan yang pro-rakyat, berupaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, serta menjamin akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi setiap warga negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar penyelenggaraan negara, Pancasila menjadi pedoman utama bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, memastikan semua tindakan sesuai dengan cita-cita bangsa. Alat pemersatu bangsa, Pancasila adalah perekat yang kuat bagi berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Menjaga keutuhan dalam keberagaman, dan Pancasila berfungsi sebagai filter yang menyaring nilai-nilai dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Filosofi dasar filosofi negara. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa kita. Ia menjadi cita-cita hukum dan cita-cita moral yang melandasi seluruh kehidupan negara dan sistem hukumnya. Status fundamental norma fundamental negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia menjadi sumber dan tolak ukur bagi konstitusi, Undang-Undang 1945, dan semua hukum di bawahnya. Sumber dari segi sumber. Hukum ini berarti setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang politik, demokrasi Pancasila. Sistem politik kita mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan, bukan hanya sekedar voting mayoritas. Ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kebijaksanaan. Sistem hukum yang adil, kita berupaya menegakkan hukum yang tidak diskriminatif, menjadi tinggi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Bidang ekonomi, ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi kita berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan kooperasi sebagai sokol ekonomi yang mengedepankan asas kekeluargaan, pemerataan pembangunan harus merata di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan golongan, toleransi dan bidang sosial dan budaya, toleransi dan pluralisme. Kita menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Pelestarian budaya, untuk menjaga dan mengembangkan nilai budaya lokal di nasional sebagai identitas bangsa. Bidang pertahanan dan keamanan, sistem pertahanan semesta, kesisahan merata, melibatkan seluruh komponen bangsa, baik militer maupun sipil, dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Menjaga keutuhan NKRI, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah separatisme dan ancaman lain terhadap integritas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara, kesadaran dan kesediaan setiap warga negara untuk membela negara, bukan hanya misalkan keamanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang relevansi Pancasila di era modern. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama ada ideologi, yaitu Pancasila mampu menyaring pengaruh negatif dari ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua ada pedoman pembangunan, yaitu yang mana Pancasila memberikan arah bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, memastikan manfaat dirasakan oleh seluruh rakyat. Yang ketiga, perekat bangsa. Pancasila tetap menjadi fondasi yang sangat kuat di tengah keberagaman Indonesia. Dan yang terakhir, solusi konflik. Nilai-nilai musyawarah dan toleransi yang terkandung dalam Pancasila menjadi jalan keluar yang efektif dari berbagai perselisihan. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus aktual Pancasila dalam dinamika modern.
Ada dua konsep ya, atau dua contoh kasus. Yang pertama itu isu intoleransi dan radikalisme, yang mana konteksnya itu kita sering melihat maraknya ujaran kebencian, diskriminasi, dan tindakan intoleran berbasis sara, suku, agama, ras, antar golongan, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Relevansi dengan Pancasilanya yaitu fenomena ini jelas merupakan pelanggaran terhadap sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung toleransi beragama, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali penguatan modernisasi beragama dan literasi digital untuk menangkalnya. Lalu yang kedua, itu ada korupsi dan penegakan hukum. Jadi, untuk konteks ini, kasus-kasus korupsi masih terus terjadi di berbagai level pemerintah dan sektor swasta. Dan kita juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian relevansinya adalah korupsi dan ketidakadilan hukum sangat bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap lini kehidupan. Oke, kita sudah sampai ke bab terakhir ya, presentasi terakhir. Sebagai penutup, mari kita jadikan Pancasila ini bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai pedoman nyata dalam berkehidupan sehari-hari. Dengan semangat nasionalisme dan persatuan, kita mampu mengatasi tantangan zaman dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi yang nyata demi Indonesia yang adil dan damai dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian. Semoga nilai-nilai Pancasila senantiasa hidup dalam hati dan tindakan kita semua. Oke, terima kasih.